Di sini saya sudah menyiapkan 500 gram daging ayam tanpa tulang dan tanpa kulit, sudah dicuci bersih. Lalu ini akan kita potong terlebih dahulu. Kemudian dicincang-cincang seperti ini. Setelah selesai, ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 1 butir telur, masukkan ke dalam blender. Masukkan ayam yang sudah dicincang tadi. Ini saya masukkan sebagian dulu. Empat siung bawang merah yang sudah digoreng. 3 siung bawang putih yang sudah digoreng. 1 tangkai daun bawang, ini saya pakai bagian putih, dipotong-potong terlebih dahulu. 200 ml air es, ini saya masukkan 100 ml dulu. Lanjut, ini di blender hingga halus. Sambil diaduk-aduk seperti ini agar tercampur merata. Kalau sudah lembut, ini kita pindahkan ke dalam wadah. Sekarang kita blender lagi sisa ayamnya. Tambahkan air es sebanyak 100 ml. Rapikan dulu pinggir-pinggirannya seperti ini. Nah, jadi total air es sebanyak 200 ml ya teman-teman. Lanjut, ini di blender hingga lembut atau halus. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau sudah, ini kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan garam dan setengah sendok teh merica bubuk. Kaldu bubuk. 1 sendok teh baking powder. Ini saya pakai tidak munjung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah bahannya tercampur, masukkan bahan kering. Ini saya pakai 150 gram tepung tapioka. Masukkan semuanya. Lalu aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, didihkan air. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lanjut kita bentuk adonannya. Untuk cara membentuknya teman-teman bisa lihat di video. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam air panas. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini kita hidupkan kembali api kompornya. Masak dengan api sedang sampai mengapung.
Setelah mengapung seperti ini, kita biarkan dulu hingga 10-15 menit agar matang sampai ke dalam. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan pindahkan ke dalam air es agar nanti teksturnya lebih kenyal. Ini dia bakso ayam sudah jadi dan sudah disaring ya teman-teman. Sekarang kita coba sama-sama. Bismillah. Masya Allah, untuk rasanya ini enak banget, lembut, kenyal. Ini mantep banget teman-teman. Untuk rasanya ini recommended banget, teman-teman harus cobain di rumah. Nah, gimana? Mudah ya membuatnya? Jadi selamat mencoba di rumah. Terima kasih yang sudah 45 sampai 50 pieces bakso yang rasanya juga premium. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, di sini untuk ayamnya aku campur daging paha dan juga dada ya. Kalau kalian mau yang padat banget itu bisa pakai full dada. Tapi di sini aku campur dengan paha ayam dan juga kulit ayam yang sudah dan juga kulit ayam rebus seperti ini. Lengkap lainnya ada bawang putih, bawang merah, minyak, telur, tepung tapioka, tepung terigu, pala bubuk, baking powder, dan juga bumbu-bumbu. Lalu kita juga akan perlu tambahan air es ya. Untuk bumbu bakarnya ini ada saus tiram, kecap manis, kecap Maggi atau bisa juga pakai kecap ikan, margarin, saus tomat, saus sambal, bawang putih dan juga jeruk limau. Nanti bawang merahnya mau aku goreng dulu ya. Kalian kalau mau ganti pakai bawang putih goreng atau bawang merah goreng yang siap pakai juga itu bisa banget. Nah ini aku goreng aja yang cepet, dibelah dua aja kayak gini. Dan kalau udah kita sisihkan ya, nanti udah dingin, udah siap kita pakai ke adonan. Ini tuh disarankan untuk menggunakan daging ayam yang beku atau setengah beku ya. Jadi nanti si lemak dan lain-lain karena suhunya dingin dia bisa teremulsify dengan baik. Nah ini dada ayam kita potong kotak-kotak, paha ayam juga sama kita potong kotak-kotak. Jadi kondisi bekunya tuh yang panas, yang rusak dan lain-lain. Jadi setengah beku kayak gini supaya tahu kita potong pakai pisau. Nah kalau misalnya udah bisa kepotong kayak gini, ini artinya udah siap untuk diolah. Tahap pertama ini kita masukkan daging ayamnya, baik paha ataupun dada. Dan juga bumbu-bumbunya, ini ada garam, gula, merica, kaldu bubuk, pakai kaldu ayam atau kaldu jamur bisa. Pala bubuk, baking powder, ini baking powder supaya alkali, ini juga kita masukin sekarang. Dan juga es batu atau air es. Nah kalau udah ini tinggal kita proses saja kurang lebih 3-4 menit ya, atau sampai si teksturnya tuh dia lengket. Tuh tahap pertama ini penting ya, kita hasil adonannya tuh dia lebih menyatu. Kohegit juga beda sama kalau meat box gitu. Oke, selanjutnya kalau udah lengket kayak gini ini kita bisa masukin bahan-bahan lainnya. Bawang merah, bawang putih beserta minyaknya yang tadi kita udah masak ya. Masukin, lalu kulit ayam rebus juga ini masukin. Dan juga telur. Nah ini kita halusin lagi. Kenapa kulit ayamnya direbus dulu? Karena kalau misalnya pada saat kondisi direbus tuh dia lebih gampang halus. Nah jadi itu dia kenapa kulit ayamnya aku rebus dulu. Tapi kalau kalian mau skip juga nggak masalah. Nah kalau udah bener-bener halus, terakhir tinggal kita campur dengan tepung tapioka dan juga tepung terigu dan aduk rata.
Nah, untuk masak si baksonya atau pentolnya ini, nah ini aku udah siapin air mendidih tadi, lalu kita kecilkan api didih ya, tapi air yang panas kayak gini. Ini langsung aja dicetak, bisa pakai tangan, bisa juga kalau kalian nggak bisa pakai tangan, pakai 2 sendok atau cetakan bakso lainnya. Sendoknya ini kita celup ke air supaya nggak lengket. Nah, tahap ini kita ulangi aja sampai si adonan baksonya tuh dia habis. Untuk adonan 500 gram daging ayam kayak gini, ini tuh kalau misalnya ukurannya sedang kayak gini, ini bisa jadi sekitar 45 pieces ya. Atau kalau lebih kecil-kecil bisa sampai 50 pieces. Nah, untuk ngerebus baksonya, apalagi kalau untuk stok, ini kita nggak usah gedein apinya. Yang paling penting kalian bisa lihat nih, ini kan si baksonya tuh udah mulai tuh, kalau udah ngapung kayak gini, ini tinggal kita angkat. Kalian bisa lihat ya, si teksturnya tuh kenyal, membal, loncat-loncat gitu. Lalu kalau udah, ini biarkan aja dingin, kalian bisa simpan di dalam freezer ataupun kulkas, bisa kalian simpan dalam keadaan sudah matang seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin bakso bakar. Jadi aku mau tusuk-tusuk si baksonya. Boleh isi 3, isi 4 kayak gitu, itu juga bisa banget. Sekarang aku mau siapin untuk bumbu bakarnya. Nah, ini bawang putihnya kita mentah aja ya. Kita akan parut halus. Kasar-kasar tuh kadang lebih mudah gosong ya. Bawang putih kalau gosong takutnya pahit. Jadi ini aku mau halusin kayak gini. Saus-sausan mulai dari kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, lalu ini kecap Maggi ya, atau kalian bisa ganti di skip juga nggak apa-apa. Margarin jangan yang beku, ini kita masukin, dan supaya ada aroma segernya ini aku mau kasih perasan jeruk limau ya. Terus tinggal kita aduk aja. Buat kalian yang suka ekstra manis, kalau mau ditambahin gula atau misalnya mau ditambahin madu juga bisa. Cuman kalau menurutku segini aja tuh dia manisnya udah cukup ya dari kecap manis. Nih udah diaduk rata, bakso bakarnya udah siap disajikan. Dan tinggal kita bakar aja. Ini kalau mau lebih meresap si baksonya tuh bisa kita sayat-sayat dulu kayak gini, baru kita bakar. Ini aku bakarnya menggunakan panggangan yang non-stick atau anti lengket. Tapi kalau kalian pertama jangan dioles dulu ya si baksonya, takutnya si baksonya dingin dan kurang wangi karena bumbu bakar itu kan sifatnya manis, itu gampang gosong. Jadi di awal memang nggak usah dioles dulu. Terus kalau udah kalian bisa lihat ya si baksonya tuh udah mulai mateng, kecoklatan sedikit ya, udah lebih wangi juga pastinya. Ini baru tinggal kita oles saja menggunakan si bumbu bakarnya. Dan ini aku oles lagi bumbu bakarnya yang kedua kali ya supaya lebih medok, lebih nempel. Oke, kalau udah kayak gini, ini bakso bakarnya udah siap disajikan. Aku tambahin jeruk limau, bawang goreng, dan buat yang demen pedas bisa tambahin cabai rawit iris. Kenyal, dan tipe kenyalnya tuh bukan yang kenyal tepung tapi memang berasa dagingnya. Jadi kalau digigit tuh ada kayak sensasi ngelawannya gitu, mirip kayak kalau misalnya kita bikin pakai sini. Aku kasihin tadi ada pala bubuk dan juga bawang-bawangan. Untuk penyajiannya bisa dibakar bareng, dan karena tadi kita sayat-sayat jadi si bumbu bakarnya tuh dia lebih meresap, lebih medok. Tapi selain dibakar,
video kali ini aku akan bagiin resep rahasia olesan bakaran untuk sosis dan bakso. Aku juga bakal kasih tips supaya sosisnya mekar seperti ini. Bisa untuk bakar-bakar tahun baru, bisa juga untuk ide jualan ya pastinya. Langkah pertama, di sini aku udah siapin sosis dan bakso. Untuk sosisnya di sini aku pakai 6 lonjor, kemudian untuk baksonya aku pakai sekitar 18 butir. Kemudian seperti biasa pada umumnya sate-satean, ini kita tusuk-tusuk dulu. Untuk sosisnya, pastikan lidinya itu benar-benar ditusuk di tengah-tengah sosis supaya nanti mekarnya itu lebih cantik. Setelah bakso dan sosisnya ini selesai ditusuk-tusuk, langkah selanjutnya si baksonya ini dan si sosisnya bakal aku sayat-sayat tapi jangan sampai putus. Tujuan disayat supaya bumbunya itu lebih meresap ke dalam-dalam bakso dan sosisnya. Untuk sosisnya, aku sayatnya itu di kanan kiri, pastikan sayatannya itu menyerong, jangan sampai mendatar. Untuk jarak sayatan satu ke sayatan yang lainnya jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Setelah selesai, panaskan kukusan, pastikan kukusannya ini udah panas, kemudian masukkan sosisnya. Ini cukup masukkan sosisnya aja ya. Sosisnya ini bakal aku kukus selama kurang lebih 1-2 menitan aja, jangan terlalu lama. Setelah 2 menit, matikan kompor, kemudian angkat sosisnya. Nah, hasilnya itu mekar seperti ini, cantik bukan? Nih, bisa dicobain ya teman-teman. Untuk mendapatkan mekar yang sempurna seperti ini, pastikan sosisnya itu ada kolagennya yang seperti plastik-plastik gitu, tapi bukan plastik ya. Setelah selesai, yuk kita bikin olesannya. Kita siapkan 1 siung bawang putih, ini bisa dihaluskan, bisa juga diparut seperti ini. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan margarin, 2 saset kecap bango yang 1000-an, ini sekitar 3-4 sendok makan. Kemudian ada 1 sendok makan saus tiram. Lalu masukkan 4 sendok makan saus sambal. 3 sendok makan saus tomat. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Kira-kira sudah tercampur merata seperti ini udah siap digunakan. Untuk yang gak mau ribet bakar arang, ini kita pakai teflon anti lengket aja. Untuk teman-teman yang mau pakai arang juga sesuai selera aja sih. Nah, ini aku susun baksonya terlebih dahulu, posisi apinya ini udah menyala. Kemudian langsung aja diolesi menggunakan bumbu oles yang tadi udah kita bikin. Jika semuanya sudah teroles merata seperti ini kita bisa balikkan lagi ke satu sisi yang belum kita oles. Jika semuanya udah dibalik seperti ini lanjut aja kita olesi kembali. Setelah kedua sisinya ini udah sama-sama diolesi dengan bumbu, ini kita diamkan selama kurang lebih 2 menitan, kemudian kita balik lagi. Begitu seterusnya sampai si baksonya ini matang. Untuk olesannya ini aku oles sebanyak 4 kali, boleh juga 3 kali ya, disesuaikan aja. Jika baksonya udah matang dan ada kecoklatan seperti ini bisa langsung
diangkat aja. Untuk teflonnya bisa langsung kita lap aja tanpa kita cuci. Bisa menggunakan kain lap seperti ini atau juga pakai tisu ya. Setelah teflonnya bersih, ini aku susun lagi si sosisnya. Posisi apinya ini udah menyala. Jika semua sosisnya udah tersusun rapi, ini langsung aja diolesi menggunakan bumbu oles. Jika satu sisinya ini udah diolesi seperti ini langsung aja dibalikkan. Setelah dibalikkan, satu sisi yang belum kita oles, lanjut aja langsung kita olesi. Untuk pembakaran sosisnya juga sama seperti bakso yang tadi ya, kita diamkan kurang lebih selama 2 menitan, kemudian kita balik lagi, begitu seterusnya sampai si sosisnya matang. Untuk bumbu olesnya bisa kita olesi sebanyak 3-4 kali supaya lebih meresap ke dalam sosis atau baksonya. Nah, setelah sosisnya ini udah 4 kali diolesi, bumbu olesnya ini masih banyak banget, bisa dipakai sekitar 5 atau 7 buah sosis atau bakso lagi ya. Jika sosisnya ini juga udah berubah warna sedikit kecoklatan seperti ini bisa langsung diangkat aja. Nah, ini penampakan akhir dari bakso dan sosis yang udah selesai dibakar. Ini udah siap disantap. Warnanya itu cantik banget, apalagi si sosisnya itu mekar sempurna seperti ini. Ini dijamin gak bakal balik ke bentuk semula lagi. Untuk bumbu olesnya itu sendiri rasanya tuh enak banget. Ada manisnya, ada gurihnya, ada pedes, ada sedikit asam. Untuk tingkat pedesnya itu sendiri tergantung dari sausnya. Kalau pakai saus yang biasa, biasanya itu sih nggak terlalu pedes ya. Tapi kalau pakai yang saus ekstra pedas tuh insya Allah rasanya itu ada pedes-pedesnya gitu. Intinya ini rasanya enak banget, susah dideskripsikan. Yuk save resep ini untuk malam tahun baru atau untuk ide jualan teman-teman ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, siapa sangka kedua resep ini membawa seorang bisa meraih kesuksesan di tengah-tengah pusingnya mencari pekerjaan. Seperti resep yang pertama ini, bakso lava. Siapkan 50 pieces bakso daging sapi. Di sini aku menggunakan merek Warisan. Ini beratnya 600 gram dengan isian 50 butir. Aku beli dengan harga Rp21.000 di toko frozen food dekat rumah aku. Langsung aja kita siapkan wadah, kemudian kita potong sedikit aja baksonya seperti ini, seperti bentuk tambah. Tapi jangan terlalu dalam ya, tipis aja supaya baksonya ini tidak terlalu merekah. Nah, kalau sudah, sisihkan dulu. Siapkan 10 gram cabai merah kering, langsung aja masukkan ke dalam blender, kemudian haluskan. Nah, setelah dihaluskan seperti ini, pindahkan dulu ke dalam mangkuk. Siapkan 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 5 cabai merah besar, kemudian tambahkan juga dengan 15 cabai rawit merah. Tambahkan 4 buah tomat merah ukuran sedang atau kalau ditimbang ini beratnya sekitar 150 gram. Langsung aja kita masukkan juga ke dalam blender. Kita blender semua bahan ini. Lalu tambahkan kurang lebih sekitar 50 ml air atau secukupnya sampai semua bahan ini bisa di blender. Kemudian haluskan.
Panaskan 50 ml minyak goreng, kita tunggu sampai minyaknya cukup panas. Ini kita gunakan api kecil dulu aja ya. Kalau sudah, kita masukkan cabai merah kering. Ini kita masak cukup sebentar aja, jangan lama-lama supaya cabai keringnya nggak gosong. Kita masak sebentar aja ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Ini kita masak sampai airnya menyusut dan cabainya benar-benar matang dan tanak. Airnya sudah menyusut seperti ini, cabai pun sudah benar-benar matang dan tanak. Sekarang kita masukkan 600 ml air. Di sini kita besarkan apinya di api sedang ya. Kita masukkan 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh micin. Aduk lagi sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 50 gram saus tomat. Saus tomat ini bertujuan supaya rasa bumbunya ini ada manis-manisnya gitu ya. Jadi nggak cuma pedas aja, tapi ada manis gurihnya gitu. Nanti kita aduk lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih lagi, kita masukkan baksonya. Dan ini kita masak sampai baksonya matang ya. Nah, supaya nanti bumbunya ini kental, kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan 50 ml air lalu aduk sampai tercampur rata dan sampai tepung maizenanya larut. Masak baksonya jangan lama-lama ya, cukup sampai mendidih seperti ini aja tandanya bakso sudah matang. Kalau kelamaan nanti baksonya tuh bisa kelembekan ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini langsung aja kita masukkan larutan tepung maizena. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk seperti ini supaya tepung maizenanya ini benar-benar tercampur rata. Kalau kita masukkan semuanya nanti tepung maizenanya ini bisa menggumpal-gumpal ya, jadi nanti hasilnya nggak bagus. Jadi kita masukkan, kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk seperti ini. Masak lagi sebentar sampai tepung maizenanya ini benar-benar matang dan di sini teman-teman bisa tes rasanya dulu ya. Di sini aku tambahkan lagi dengan 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh micin. Nah, supaya rasa bakso lavanya ini makin unik lagi, di sini aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, di sini teman-teman boleh icip lagi rasanya kurang apa bisa ditambahkan lagi aja dengan sesuai selera masing-masing. Menurut aku ini rasanya sudah pas, sudah enak banget, bisa dimatikan api kompornya. Untuk kemasannya di sini aku pakai paper bowl ukuran 360 ml. Teman-teman bisa pakai wadah atau kemasan apapun yang teman-teman suka ya. Di sini aku pakai kayak gini supaya makin menarik dan makin kekinian juga. Dan resep kali ini kita siapkan sebanyak 6 pieces paper bowl. Siapkan daun selada yang sudah dicuci bersih, kemudian dilap kering, kita taruh di atas paper bowl seperti ini. Kita susun ya dengan cara ditidurkan dan daunnya itu ada di atas ya, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Siapkan paper bowl yang sudah kita taruh daun selada di atasnya, kemudian masukkan 8 pieces bakso plus bumbunya. Jadi jangan baksonya aja yang dimasukkan tapi bumbunya juga ya. Nah, ini bumbunya enak banget teman-teman, rasanya tuh gurih, pedas. Nah, jadi kita namain aja bakso lava ya supaya makin menarik untuk dijual. Nah, supaya nanti terlihat menarik ya. Jadi jangan kita masukkan baksonya dulu tapi kita masukkan dulu nih bumbunya, kurang lebih 2 centong kecil seperti ini. Kalau sudah baru kita masukkan baksonya sebanyak 8 pieces. Ini bertujuan supaya baksonya itu timbul di atas ya. Jadi nggak tenggelam sama bumbunya. Kalau bumbunya duluan yang kita masukin, jadi baksonya itu terlihat di atas ya. Tapi kalau baksonya duluan, nanti tenggelam sama bumbunya. Jadi aku saranin bumbunya dulu baru baksonya. Nah, setelah kita masukkan semuanya ternyata masih sisa 2 butir bakso lagi ya. Satu baksonya sudah dimakan sama anakku nih, katanya rasanya enak banget. Nah, untuk toppingnya bisa kita tabur dengan biji wijen yang sudah kita sangrai. Selesai dimasukkan ke dalam paper bowl semua, siap untuk dinikmati atau dijual. Nah, misalnya untuk jualan bisa kita tutup seperti ini, karena paper bowl ini juga ada tutupnya ya, sudah sepaket gitu sama tutupnya. Ini langsung aja aku cobain, secara penampilan ini menarik banget, teman-teman bisa banget dijual di online ya, insya Allah laris manis. Rasanya Masya Allah benar-benar enak banget. Walaupun baksonya murah, tapi rasa dagingnya terasa banget. Nah, ini yang makin menarik nih. Kuah atau bumbunya ini, bumbu lavanya ini benar-benar enak banget, pedas, manis, gurih. Pokoknya unik banget ya rasanya, teman-teman wajib cobain di rumah, cocok banget jadi tambahan menu jualan atau bisa juga jadi sajian untuk keluarga di rumah, insya Allah banyak yang suka.
Dari modal kurang lebih Rp39.400 jadi 6 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp6.566. Kita bisa jual mulai dari harga 10 ribuan per porsinya, atau bisa juga sesuaikan dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing.